Di sini saya akan menjelaskan tentang HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu skrip untuk menyusun dokumen-dokumen web. Dalam HTML terdapat tag-tag yang mampu dibaca oleh browser web, sehingga tampilan informasi dapat kita nikmati lewat internet. Di sini ada kerangka dasar untuk HTML, yaitu HTML, head, title, dan diakhiri dengan garis miring title, garis miring head, body, dan isi yang akan ditulis, garis miring body, dan garis miring HTML. Keterangannya, yang pertama, setiap tag diapit oleh tanda yang lebih kecil dan lebih besar. Kita bisa melihat bahwa tag pertama adalah HTML. Tag HTML pada umumnya selalu memiliki pasangan yang memiliki tag sama dengan sedikit tambahan tanda garis miring. Yang kedua, tag HTML memberitahu browser bahwa inilah awal dari dokumen HTML. Yang ketiga, teks di antara head dan garis miring head adalah teks informasi header. Yang keempat, teks di antara title adalah judul dokumen yang akan ditampilkan. Yang kelima, teks di antara tag body adalah teks yang akan ditampilkan pada jendela browser. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara membuat warna, background, dan tulisan pada HTML. Ada dua cara, yaitu yang pertama menggunakan tag body bg color sama dengan petik kode hex atau nama warna, lalu body bg color sama dengan petik green petik, maka warna background berubah menjadi hijau. Jika menggunakan kode hex, maka menggunakan kode yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menyisipkan gambar dan membuat gambar pada HTML. Untuk menyisipkan gambar ke dalam HTML, mula-mula kita sediakan dulu file gambar yang dibutuhkan. Biasanya berekstensi GIF, JPG, PNG, atau BMP. Lalu file gambar itu dijadikan satu dengan file HTML. Setelah itu, ketik tag PIMG SRC sama dengan petik file underscore gambar petik seperti PIMG SRC sama dengan petik tulips JPG. Berarti gambar tulips JPG berada satu file dengan file HTML. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Inkanidia. Selanjutnya, untuk menambahkan musik pada HTML, mula-mula sediakan file lagu yang diinginkan. Bisa di-download di internet, lalu pindahkan atau copy file lagu ke dalam folder yang sama. Letakkan tag dalam kurung embed selalu setelah tag dalam kurung HTML. Untuk lagu menggunakan tag dalam kurung embed search sama dengan kutip /musik file.web kutip autostart sama dengan kutip true, kutip love, kutip false, kutip white sama dengan kutip 350, high sama dengan kutip 200, tutup kurung. Misalnya file musiknya adalah merdu.mp3, maka kita masukkan tagnya menjadi dalam kurung embed search sama dengan kutip merdu.mp3 spasi autostart sama dengan kutip true, spasi love sama dengan kutip false, hidden sama dengan kutip false, white sama dengan kutip 350, high sama dengan kutip 200, tutup kurung. Menyesuaikan ukuran media player dengan weight dan height sesuai kebutuhan. Keterangan atribut file musik. Yang pertama, atribut autostart memberitahu bagaimana memulainya. Jika kita memilih set ke true, maka file lagu akan mulai diputar secara otomatis ketika halaman telah terbuka. Jika kita menuliskan false, maka file suara tidak akan dimulai secara otomatis. Yang kedua, atribut log menceritakan lagu berapa kali bermain. Jika kita set ke true, maka musik akan bermain berulang-ulang secara otomatis. Jika kita memilikinya set ke false, itu akan bermain sekali dan berhenti. Yang ketiga, atribut hidden memberitahu browser apakah Anda mau atau tidak untuk menyembunyikan media player. Selanjutnya akan dijelaskan oleh dia. 3.
Jenis-jenis link pada HTML. Link berguna untuk menghubungkan antara dokumen HTML. Dalam HTML, sebuah objek teks yang berupa link akan ditampilkan dengan font berwarna biru dengan style underline atau bergaris bawah. Untuk membuat link digunakan tag A atau ancor yang berpasangan dengan garis miring A. Setiap teks maupun objek lain, gambar, thumbnail, dan lain-lain yang diapit dengan tag tersebut akan ditampilkan sebagai link. Bentuk umum tag pembuatan link adalah sebagai berikut. Berdasarkan lokasi dokumen yang akan diakses, link dalam HTML dibagi menjadi 3, yaitu A. Link absolute, yaitu link yang bertujuan adalah alamat website yang lain. Jadi dokumen yang menjadi tujuan dari link jenis ini adalah URL sebuah alamat web. Sehingga untuk membuat link jenis ini, komputer kita harus terkoneksi ke internet. Untuk membuat link ini, nilai atribut web pada tag A diisikan dengan alamat situs web yang akan menjadi tujuan. Berikut contoh HTML yang akan menunjukkan penggunaan dari link absolute. Dan hasilnya sebagai berikut. Dan selanjutnya dibacakan oleh Reza. B. Link relatif. Tujuan dari link jenis ini adalah sebuah file dokumen HTML yang berada dalam satu komputer yang sama, sehingga penggunaan link jenis ini dapat dibuat secara offline tanpa koneksi internet. Untuk membuat link jenis ini cukup mengisikan nilai atribut href dengan lokasi dan nama file HTML yang menjadi tujuan. Sebagai contoh, buatlah sebuah file HTML bernama home.html dan kemudian isikan tag antara tag dalam buka kurung body tutup kurung dan buka kurung slash body tutup kurung dalam file HTML. Ini adalah sebagai contoh filenya. Nah, setelah itu buatlah file HTML yang kedua dengan nama kontak.html dan kemudian isikan teks seperti pada gambar. Kalau sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Panji Mauro. Link dokumen yang sama. Link jenis ini biasanya dapat kita jumpai pada sebuah halaman web dengan isi yang panjang, sehingga akan disertakan sebuah daftar isi pada bagian atas halaman web tersebut. Kita sering menjumpai link jenis ini pada situs Wikipedia, di mana pada bagian atas sebuah artikel dalam situs ini ada semacam daftar isi yang dapat kita pilih. Dan saat diklik, maka bagian artikel yang kita pilih akan muncul tanpa harus menggerakkan scroll ke bawah. Untuk membuat link jenis ini, maka ada dua hal yang perlu dilakukan oleh seorang web designer, yaitu pemberian nama pada bagian teks atau gambar tertentu sebagai bagian yang akan dituju ketika link tersebut diklik oleh user. Pemberian nama tersebut dilakukan dengan menuliskan atribut name pada tag A, dan nilai dari tag tersebut adalah nama bagian yang akan dijadikan tujuan dari link. Atau untuk alasan kemudahan, gunakan bilangan atau angka saja untuk menamai sebuah bagian dokumen. Bentuk umum tag dalam penamaan bagian dokumen HTML adalah sebagai berikut. Kutip, buka kurung A, name, sama dengan kutip. Nama bagian 7, kutip, tutup kurung, teks atau gambar, buka kurung, slash A, tutup kurung, kutip. Setelah penamaan dibuat, maka selanjutnya buatlah link yang akan mengarah ke teks atau gambar yang telah dinamai sebelumnya. Untuk membuatnya dapat dilakukan dengan tag berikut. Jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.